Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PNC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopai Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, ini tadi saya ada seseorang, salah satu subscriber saya, salah satu pelanggan saya juga bertanya tentang pesi kurung lagi. Sebenarnya pesi kurung itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah pusaka ya sobat-sobatnya. Karena apa? Karena di sini pun di dalam buku ini ada salah satu dari tabloid pamer di sini membahas tentang misteri peksi kurung. Nanti di sini sobat semuanya akan saya ajak kalian untuk melihat dan juga mereview apa sih manfaat dari pesi kurung itu. Sekaligus saya akan menunjukkan kepada kalian koleksi 3 peksi kurung saya. Untuk itu langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Oke sobat semuanya, kita mulai saja ini. Sebenarnya misteri peksi kurung itu sebenarnya sudah pernah saya bikin video beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah membuat videonya. Nah tapi karena ini tadi saya ada yang menanyakan, sebenarnya ada beberapa ada salah satu subscriber juga, orang mana kalau nggak salah orang Lumajang atau mana itu juga kapan hari itu juga menanyakan tentang masalah pesi kurung. Kalau nanti mendapatkan lagi Mas Tony tentang pesi kurung silahkan dikabari saya. Nah ini tadi ternyata ada juga yang menanyakan sobat. Nah sudah kalau gitu biar tak bikin video lagi gitu saja sobat. Oke, ini adalah ketiga dari pesi kurungnya. Saya kapan hari saya mendapatkan pesi kurung, bisa dikatakan sekitar 1 bulanan mungkin ya, 1 bulan lebih mungkin, karena saya tidak sempat membuat videonya gitu, dan saya juga tidak sempat untuk menawarkannya kepada customer saya itu tadi. Akhirnya sudah ini tergeletak begitu saja gitu. Padahal waktu itu saya mencari sobat, saya mencari peksi kurung karena apa? Karena memang saya juga tidak menduga bahwasanya untuk peminat dari pusaka pesi kurung ini sangatlah banyak ternyata. Karena apa? Karena beberapa pesi kurung yang sudah saya review itu alhamdulillah semuanya terjual habis, semuanya termahar. Nah di situ kan jadi saya tahu bahwasanya peksi kurung berarti juga banyak sekali peminatnya, itu seperti itu. Nah ini saya mendapatkannya dari ketiganya ini dari daerah Jawa Barat kalau nggak salah, yang ini dari Cirebon, yang ini dari Tangerang kalau nggak salah ya. Tapi yang pasti ini ketiganya saya dapatkan dari Cirebon, kalau maaf, Jawa Barat maksud saya. Nah untuk di pesi kurung yang ini, seingat saya dulu beliau bilangnya pesi kurungnya bekas galuh kalau nggak salah, keris galuh. Nah kalau yang ini seingat saya beliau dulu bilang peksinya ini sombro, betok gitu, pecetan katanya gitu, keris pecetan katanya gitu. Nah kalau pecetan kemungkinan adalah keris sombro atau keris betok pecetan itu sobat ini. Nah kalau yang ini seingat saya dulu kalau nggak salah orangnya bilang tilam atau jalak gitu loh. Untuk yang ini coba saya ajak kalian untuk melihat ketiganya. Saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya mana sih pesinya yang terkurung di dedernya ini. Coba saya akan membalik untuk kameranya, kita akan belajar bersama-sama. Nanti pun juga saya ingin membuka buku, membuka tablet ini, nanti kita akan sedikit menyinggung tentang misteri peksi kurung sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Oke sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian untuk membaca buku di misteri peksi kurung ini, nanti saya ingin mengajak kalian untuk melihat dari peksi kurungnya. Coba akan saya hidupkan dulu cahayanya ini. Nah ini sobat, ini adalah yang namanya peksi kurung, pesi yang putus dan terkurung di dalam dedernya seperti ini. Kapan hari itu ada orang yang bertanya sobat, Mas Tony kalau misalkan pesinya itu putus tapi tidak tertinggal di dedernya, apakah bisa disebut dengan peksi kurung katanya gitu. Kalau menurut saya gitu, menurut saya selama ini pengetahuan tentang peksi kurung itu adalah sebuah pesi yang patah dan dia terkurung di dalam dedernya. Nggak tahu lagi kalau untuk peksi patah biasa yang tidak terkurung di deder itu apakah masuk di peksi kurung apa bukan. Kalau untuk saya pribadi sih kok kayaknya bukan gitu ya, cuma patahan pesi biasa gitu saja. Tapi yang istimewa adalah jika dia patah dan terkurung di dalam deder seperti ini di dalam pengetahuan Tosana Aji saya ini namanya
peksi kurung sobat. Nah ini, nah, di sana ada peksi yang terkurung. Ini adalah yang pertama, kalau nggak salah ini dulu dari bekas keris Segaluh kalau nggak salah, seingat saya pemiliknya bilangnya seperti itu. Nah yang ini saya dapatkan dari satu orang. Kalau yang ini dari orang yang satunya lagi, dan yang ini orang yang kedua. Saya mendapatkan dua ini sobat. Nah saya mendapatkan dua. Nah ini adalah peksinya. Nah coba kalian amati, ada putih di sana itu. Nah ini bisa dikatakan untuk di peksinya yang terkurung masih lumayan panjang ini sobat, sekitar segini kalau nggak salah. Nah sekitar segini. Nah mungkin seginian. Nah ini seingat saya dulu kalau nggak salah beliau bilangnya ini kalau nggak tilam ya jalak gitu dari keris itu sobat. Karena ini sudah sangat lama sekali, ini saya dapatkan sekitar 1 bulan lebih, mungkin juga ada 2 bulanan. Jadi waktu itu setelah saya mendapatkan, maunya tak review langsung gitu loh, tapi karena tidak sempat akhirnya tertunda. Dan ini tadi saya pagi-pagi ada salah seorang dari subscriber saya, pelanggan juga. Beliau itu biasa langganan kepada saya membeli atau memahari peksi kurung. Dan ini tadi beliau menanyakan lagi, apakah masih punya lagi Mas Tony? Saya baru ingat, oh iya saya punya ini Pak, ada 3 ini. Nah itu sobat, kalau yang ini untuk peksi kurungnya ini seingat saya dulu orangnya bilang dari keris pejetan katanya gitu. Nah kalau keris pejetan itu kan identik dengan keris betok sumbru itu sobat. Nah ini adalah ketiga peksi kurung yang saya miliki sobat. Nah ini, oke, coba saya akan mengajak kalian semuanya sedikit membahas tentang peksi kurung. Nah coba di sini ada salah satu dari artikel. Di sini ditulis oleh seorang insinyur Munawar dari tabloid Pamor. Nah, tabloid Pamor. Nah seperti ini misteri peksi kurung, ini judulnya ini sobat. Nah ini ada kisah mistiknya ini. Nah ada kisah mistiknya, tapi apakah perlu dibaca apa enggak ya? Karena apa? Karena untuk di video yang lalu sebenarnya saya sudah pernah membacanya ini sobat. Saya sudah pernah membacanya. Coba akan saya bacakan yang ini saja, untuk kegunaan atau daya peksi kurung. Nah peksi kurung, kegunaan atau daya peksi kurung, bukan peksi ceblokan, yang bukan peksi ceblokan. Nah yang bukan yang seperti ini adalah dinamakan peksi ceblokan ini sobat. Nah berarti kalau yang bukan yang peksi ceblokan berarti yang peksi biasa gitu, dari keris-keris peksi biasa. Nah kegunaan atau daya peksi kurung diantaranya adalah sebagai berikut. Satu adalah untuk kekebalan, mungkin sebagai sebuah sarana kekebalan atau kedikdayaan pada pemilik atau pembawa. Nah mungkin sobat semuanya, untuk peksi kurung ini bisa dipakai sebagai salah satu sarana, yaitu salah satu sarana untuk kekebalan dan juga untuk kedikdayaan. Nah tentunya mungkin ada syarat-syarat tertentu sobat. 2, jika digunakan untuk menagih utang akan membawa hasil. Nah lalu yang ketiga, menambah kewibawaan pemilik atau pembawanya. 4, jika berhadapan dengan musuh dapat menjatuhkan lawan. Nah mungkin ini menjatuhkan itu dalam artian mungkin lawan itu akan segan dengan kita, mungkin seperti itu. 5, jika dibawa oleh orang yang terlibat berperkara hukum bisa selamat atau lolos. Bisa dikatakan kalau ada orang yang terlibat perkara hukum itu mudah sekali menemukan jalan keluarnya gitu loh. Lalu yang ke-6, jika dipakai berdagang dapat membantu semacam pelarisan. Nah ternyata juga bisa dipakai sebagai sebuah bentuk pelarisan sobat. Dan yang ke-7, dan untuk kepuasan bercumbu dengan istri dalam rumah tangga. Dan ini bisa dikatakan sebagai apa ya, piandel untuk masalah kejantanan, mungkin seperti itu. Nah, ini ada keterangannya diedit ulang dari naskah kiriman Insinyur Munawar dari Semarang. Nah ini sobat, ini sangat luar biasa sekali ini. Nah ini adalah apa sih peksi kurung itu? Pesi atau peksi juga disebut puting keris. Bagian ini terletak pada pangkal atau bongkot, yakni badan keris di bagian ujung bawah. Pesi itu adalah bagian dari tangkai keris yang menyatu dengan bilahnya, panjang kira-kira 78 cm, berbentuk bulat atau gilik
dengan garis tengah lebih kurang 5 mm atau setengah cm. Nah, karena sesuatu hal, PSI ini terpisah dengan bilahnya dan terkurung dalam hulu keris ukiran atau deder, sehingga disebut PSI kurung. Itulah kenapa untuk PSI yang terkurung dan tertinggal karena sesuatu hal, nah itu disebut PSI kurung. Kalau untuk PSI patah biasa berarti tidak masuk di sini ya sebetulnya, tidak masuk namanya menjadi PSI kurung, jadi cuma PSI biasa gitu saja. Nah, seperti itu sobat. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama tentang 3 buah PSI kurung koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya pada kalian para pecinta tosan aji pemula dalam mengenal macam-macam dunia tosan aji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.